gembira serta berbakti. Oke, izinkan saya untuk share screen materi khotbah saya sebentar dulu. Oke, mudah-mudahan sudah bisa melihat. Ini dia. Ya. Oke, kita berada pada kebaktian sahabat gabungan antara Jemaat Tanjung Perak dan Jemaat Maranatha, ya, yang dilayani oleh Pendeta Dale Sompotan dari wilayah atau daerah Konferensi Jawa kawasan Timur. Nah, dan pada saat ini, ya, kita dikelilingi atau diselubungi oleh inisiatif gereja ini atau yang kita sebut sebagai strategic fokus strategi dari Gereja Mahasiswa ke-7 untuk tahun 2020 sampai 2025. Seringkali kita sederhanakan ungkapan ini dengan mengatakan ini adalah tema gereja kita untuk 5 tahun ke depan sampai 2020. Tetapi sebenarnya bahwa ini tidak sekedar tema, tidak sekedar slogan, tapi ini adalah rencana atau fokus strategi kita. Strategi gereja itu kita yang merupakan gabungan dari fokus atau strategi kita pada 5 tahun yang lalu menjangkau dunia dan ditambah dengan strategi untuk 5 tahun ini, yaitu aku akan pergi atau I will go. Sehingga strategi fokus kita 5 tahun ini adalah reach the world, I will go. Menjangkau dunia, aku akan pergi. Secara ringkas saja, di dalam strategi fokus ini, yang pertama adalah tujuan misi. Nah, mission objectives. Ada 4 tujuan misi gereja kita, yaitu mengimplementasikan secara nyata perintah agung Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Itu strategi fokus atau fokus strategi kita yang pertama, yaitu tujuan misi kita, sehingga kita tidak melenceng tetapi fokus on the track pada rel, yaitu misi gereja ini. Gereja ini ada untuk memberitakan kabar baik keselamatan melalui Yesus Kristus, untuk memberitakan Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Lalu kemudian yang kedua dari strategi fokus ini adalah tujuan pertumbuhan rohani. Kelanjutan dari tema gereja kita 5 tahun yang lalu dalam menjangkau dunia, ya, kesetiaan terhadap kehidupan Kristen. Sekarang diperdalam lagi dengan tujuan pertumbuhan rohani. Tujuan misi tadi ada 4 diuraikan. Saya tidak punya waktu untuk membagikannya. Lalu tujuan pertumbuhan rohani itu ada 3 aspek untuk menumbuhkan kerohanian umat Tuhan, baik mereka dewasa, orang tua, orang muda, dewasa, anak-anak, bahkan sampai kepada anak-anak yang terkecil. Ada 3 tujuan pertumbuhan rohani dalam fokus strategi kita 5 tahun ke depan. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan gereja ini untuk menjadikan gereja ini sebagai sebagai satu kekuatan atau sumber daya untuk memberitakan kabar baik kota gereja, melibatkan seluruh lembaga gereja, melibatkan seluruh umat, ya, besar kecil tua muda, di kota, di desa, siapa saja. Lanjutan dari tema 5 tahun yang lalu, keterlibatan seluruh anggota. Dan ini lebih diarahkan kepada fokus strategi kita, bukan hanya sekedar slogan, bukan hanya sekedar tema. Dan ini tentu berkaitan dalam seluruh aspek pelayanan gereja kita, yaitu kita sudah diselamatkan untuk menyelamatkan. Gereja ini sudah dibangun dengan misi utama adalah penyelamatan jiwa. Nah, untuk itu saya ingin membawa pikiran kita pada perenungan kita pagi ini, pada hari Sabat ini, dengan ayat inti yang ada di dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita sekali lagi tunduk kepala sejenak, mengundang kehadiran Roh Kudus. Bapa di surga, bila mana Kami membuka firman-Mu, kami undang hikmat dan urapan Roh Kudus-Mu mengisi hati kami masing-masing.
Walaupun kami terpisah jauh secara fisik, tapi kami disatukan di dalam iman, pengharapan, dan kasih, di dalam Roh-Mu yang bekerja di seluruh permukaan bumi ini. Urapan Roh-Mu menjadi bagian hamba-Mu, juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan ibadah firman ini, dan juga menjaga jaringan internet yang kami miliki, agar ibadah kami berkenan kepada Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, berkat rohani bagi kami, siapkan kami untuk melayani dan untuk diselamatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, ayat intinya saya ambil dari Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Oke, inilah ayat dari ayat ini kita akan bahas beberapa buah pikiran. Tapi sebelumnya mari kita lihat sedikit latar belakang dari ayat itu yang secara umum saya tahu kita semua sudah mengenal cerita ini dengan baik, bahkan anak-anak kecil di gereja kita, yaitu cerita yang diambil dari perikop dalam Yohanes pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 38 39 ya, sampai ayat yang ke-47 kalau 38 39. Perikop tentang kisah Yesus berada di sumur Yakub di Samaria dan bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, Yesus sedang dalam perjalanan dari Yudea sesudah menyelesaikan tugasnya menuju ke Galilea, ke wilayah utara. Tidak ada jalan yang lain, dia harus melewati wilayah Samaria. Wilayah yang sudah dikucilkan oleh orang-orang Yahudi walaupun mereka tadinya bagian dari orang-orang Yahudi. Dan dalam perjalanan itu, di tengah hari itu, dia berada atau berhenti di sumur Yakub yang ada di Sikar di Samaria pada tengah hari itu. Satu perhentian yang tidak dapat dilupakan sehingga dicatat secara khusus di dalam Alkitab. Dan dalam pertemuan itu, pada siang hari itu dikatakan, tiba-tiba seorang perempuan Samaria datang untuk mengambil air di sumur itu. Sementara murid-murid Yesus sudah pergi mencari makan untuk mereka makan siang hari itu. Dan dalam situasi yang tidak diduga, Yesus lebih dahulu memulai percakapan dengan katakan, "Berilah aku minum." Suatu permintaan yang mengejutkan yang tidak lazim oleh karena orang Yahudi lagi orang laki-laki Yahudi tidak akan bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, sehingga perkataan Yesus, permintaan Yesus meminta minum adalah suatu pekerjaan yang mengejut, perkataan yang mengejutkan, permintaan yang mengejutkan. Itulah kunci pembuka terjadinya percakapan di antara mereka. Percakapan itu, perempuan ini menemplak, seolah-olah menolak, seolah-olah tidak suka, karena dia tahu budaya yang sedang berlaku. Tetapi pandangan perempuan itu terbuka ketika Yesus mengatakan, "Jikalau engkau tahu siapa yang sedang berkata-kata kepadamu, maka sambutanmu pun akan berbeda." Tapi perempuan ini masih belum mau masuk. Perempuan Samaria ini masih belum masuk ke dalam percakapan yang Yesus sampaikan. Dia tetap memberikan penekanan bahwa orang Samaria berbeda dengan orang orang Yahudi. Dan mereka tetap membanggakan bahwa di tempat itu sumur Yakub itu adalah sumur dari nenek moyang mereka. Bahkan dia katakan, "Apakah kamu lebih besar dari nenek moyang kami, Yakub?" Ya, nenek moyang kami, Yakub. Tapi Yesus meneruskan tujuannya dalam percakapan itu dengan menyampaikan bahwa dia memiliki satu air abadi. Kalau kamu mau menerima air yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus. Walaupun dia seperempuan Samaria sempat bertanya, "Bagaimana kamu bisa ambil air dari situ? Apakah kamu lebih besar dari nenek moyang kami, Yakub?" Tapi akhirnya percakapan itu berlanjut
kemudian dia katakan, kalau kamu tahu siapa aku, kamu akan meminta daripadaku, dan karena kamu tidak akan haus lagi. Dan akhirnya perempuan ini kemudian menyampaikan kerinduan hatinya, dari hasil percakapan itu berkembang kepada kerinduan hatinya. Dia katakan, Tuhan, berikanlah aku air itu. Supaya kalau dia sudah memiliki air itu, dia tidak akan haus-haus lagi, dan dia tidak akan datang lagi ke sumur itu untuk mengambil air. Kita tahu, tidak menjadi hal yang lazim juga seorang perempuan mengambil air di sumur pada siang hari. Biasanya pada pagi hari bersama dengan perempuan-perempuan lain, atau pada sore hari bersama dengan perempuan-perempuan lain. Tapi perempuan ini harus bersembunyi menghindari perempuan-perempuan lain oleh karena ada hal yang dia sembunyikan. Sehingga ungkapannya, Tuhan, berikanlah air itu kepadaku, sebagai ungkapan betapa letihnya dia bersembunyi dari kenyataan hidup, mengambil air di tengah hari yang panas itu, sementara perempuan lain bisa mengambil pagi hari yang sejuk atau sore hari ketika matahari tidak lagi bersinar. Di dalam dialog itu kemudian Yesus menjamah hati perempuan itu dengan mengungkapkan sesuatu yang menjamah, bisa dikatakan melukai hatinya, tetapi suatu tindakan melukai hati dengan penuh belas kasihan. Karena kemudian ketika Yesus katakan, pergi, panggillah suamimu, perempuan itu berkata, benar, aku tidak punya suami. Dialog mengatakan, Yesus katakan, betul kamu tidak punya suami. Ya, terkadang kami sudah 5 kali bersuami, dan laki-laki dengan siapa kamu tinggal di sini sekarang ini bukanlah suamimu. Suatu perkataan, pernyataan yang begitu menusuk ke dalam hati sanubari dari perempuan ini. Tetapi apa itu dipenuhi dengan belas kasihan, ya, belas kasihan. Dan Yesus memberikan pernyataan pemulihan, kata-kata penyembuhan. Karena Yesus katakan, dalam hal ini engkau berkata benar. Pernyataan Yesus menyakitkan, tetapi ada balsem penyembuh. Dia katakan, kamu saat ini jujur mengatakan sesuatu dengan benar. Dan percakapan mereka berlanjut karena masing-masing masih mempertahankan identitas diri mereka. Ya. Dan percakapan itu berlanjut karena perempuan itu katakan, nah, kamu bilang menyembah hanya di Yerusalem, tapi kami orang Samaria menyembah di tempat ini. Itulah menjadi perdebatan abadi antara orang-orang di Yahudi dan orang-orang Samaria. Dua-dua mengakui bahwa tempat ibadah mereka adalah tempat yang diakui dan berkenan kepada Tuhan, baik di gunung itu di Samaria atau di Yerusalem. Tetapi percakapan itu kemudian dilanjutkan ketika Yesus menyampaikan suatu pernyataan yang agung. Pengumuman agung mengatakan bahwa tiba saatnya nanti. Bukan soal berbakti di Yerusalem. Bukan soal berbakti di Samaria, di gunung di Samaria ini menjadi tempat yang berkenan kepada Allah. Tetapi tiba saatnya kita akan menyembah Allah. Kita akan berbakti kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Yesus membuka wawasan hati atau perempuan ini kepada kenyataan yang ada. Dan sesudah hal ini disampaikan, bahwa tiba saatnya semua oleh jamahan Roh Kudus kita akan beribadah atau menyembah Allah, ya, dengan roh dan kebenaran. Barulah kemudian Yesus memberikan suatu pengakuan yang jujur, pengakuan yang agung bahwa perempuan Samaria ini ketika percakapan itu berlanjut kepada kenyataan beribadah melalui roh, kemudian perempuan itu mengakui bahwa dia tahu. Jadi perempuan ini walaupun punya reputasi yang tidak baik di masyarakat, tapi dia adalah seorang pelajar Alkitab. Karena di dalam ayat 25 sampai 26 dia katakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang dan menyatakan segala sesuatu kepada kami. Lalu kemudian Yesus menjawab, akulah dia. Satu pengakuan luhur dari perempuan ini dengan kerinduan rohaninya. Lalu kemudian Yesus memenuhi keperluannya dan mengatakan, akulah dia. Dan pada saat Yesus mengatakan, akulah dia, pada saat itu ketika dia menyatakan siapa dirinya, inilah yang menjadi satu keheranan luar biasa. Karena pada saat itu kemudian murid-muridnya sudah datang kembali. Dan murid-muridnya begitu terkejut, heran, melihat bagaimana guru mereka, ini pemahaman Yahudi, bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ada
tatanan atau budaya-budaya atau adat istiadat Yahudi yang dilanggar oleh Yesus pada momen itu. Hanya mereka berdua di sumur itu bercakap-cakap. Tapi itu adalah keheranan yang terjadi pada diri murid-murid itu ketika melihat hal itu. Tapi apa yang terjadi dengan perempuan ini? Sesudah murid-murid itu datang, maka ayat ayat inti tadi, ya, yang kita sudah bacakan tadi. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun, orang-orang di kota Samaria, pergi keluar kota menuju ke sumur Yakub itu. Lalu datang ke Yesus. Berdasarkan cerita ini dan ayat inti ini, maka saya ingin membawa pikiran kita kepada 3 buah pikiran rohani yang kita perlu ambil, yang perlu kita miliki untuk mengimplementasikan strategi fokus gereja kita menjangkau dunia. Aku akan pergi dengan kenalkan Yesus. Menjangkau dunia, kenalkan Yesus. Aku akan pergi, kenalkan Yesus. I will go introduce Jesus or share Jesus. Poin yang pertama, buah pikiran yang pertama. Sebelum kita dapat pergi untuk memperkenalkan Yesus, yang pertama kita harus pastikan bahwa kita bertemu dengan Yesus terlebih dahulu. Yohanes 4 ayat 7 mengatakan, "Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, 'Berilah aku minum.'" Nah, saudara-saudara, di dalam bagian dari pernyataan ini, ya, pertemuan antara perempuan Samaria ini dengan Yesus sebenarnya bukanlah satu pertemuan yang disengaja. Yesus atau perempuan ini tidak berusaha mencari Yesus. Perempuan ini tidak ingin bertemu dengan Yesus. Bahkan bukannya dengan Yesus, dia pun tidak ingin bertemu dengan seseorang. Itulah sebabnya dia pergi mengambil air itu di sumur itu pada tengah hari atau pada siang hari. Ya, pada siang hari itu. Nah, bertemu dengan Yesus dengan tidak sengaja. Ya. Nah, saudara-saudara, boleh jadi dalam kehidupan kita anggap itu adalah pertemuan yang tidak sengaja. Seperti yang terjadi dengan perempuan Samaria ini. Dia pergi ke sumur Yakub untuk mengambil air pada siang hari itu. Tetapi ternyata, walaupun dia tidak sengaja bertemu dengan Yesus, tapi dia bertemu dengan Yesus pada tengah hari itu. Kalau kita lihat juga dalam perjalanan kitab suci, kita tahu cerita bagaimana Musa bertemu dengan Yesus. Musa bertemu dengan Allah tidak disengaja, karena Musa sedang menggembalakan kambing domba ayah mertuanya Jethro. Dia membawa kambing domba itu sampai di Gunung Horeb yang kemudian disebut sebagai Gunung Allah. Musa tidak tahu, tapi tiba-tiba itu dalam Ulangan pasal 3, tiba-tiba dia melihat semak belukar yang menyala, tapi dia perhatikan semak belukar itu menyala, tetapi semak ranting-ranting itu tidak hangus, terbakar. Tidak disengaja oleh Musa. Musa tidak datang ke Gunung Allah membawa kambing domba itu untuk bertemu dengan Allah atau untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi pertemuan itu mengubah Musa dari seorang gembala domba menjadi pemimpin bangsa itu. Perempuan Samaria tadi juga tidak sengaja bertemu dengan Yesus, tapi seorang dengan predikat yang tidak baik, tetapi kemudian menjadi diubahkan dan menjadi juru kabar Allah di Samaria. Ada yang ketiga, ada banyak, tapi saya ambil 3 saja, yaitu Yosua. Yosua ketika mereka sudah berada di tanah perjanjian menyeberang sungai Yordan, sesudah mengambil kepemimpinan Musa. Dan target pertama adalah mengalahkan, menaklukkan kota Samaria. Tapi pada saat itu Yosua bertemu dengan panglima tentara surga. Bertemu dengan Yesus Kristus sendiri. Dia tidak sengaja, dia tidak bertujuan untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi dalam pertemuan itu dia mendapatkan kekuatan, keberanian, dan jaminan perlindungan Allah, penyertaan Allah untuk menaklukkan kota Yeriko, bahkan menaklukkan tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara,
pertemuan dengan Yesus bagi kita boleh jadi tidak disengaja. Tetapi Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil kepadanya. Nah, saudara-saudara, untuk kita dapat menyambut strategi fokus gereja kita, aku akan pergi, kenalkan Yesus. Yang pertama, kita harus bertemu Yesus. Walaupun mungkin pertemuan kita dengan Yesus adalah pertemuan yang tidak sengaja. Tetapi yang kedua, pertemuan kita dengan Yesus adalah suatu pertemuan yang memang kita sengaja lakukan. Karena kita ingin bertemu dengan Yesus. Bagaimana caranya kita dapat bertemu Yesus saat ini? Yang pertama, kita dapat bertemu dengan Yesus melalui doa. Ya. Inisiatif gereja kita tetap ada doa 77. Ya, 777. Berdoa pada jam 7 pagi dan berdoa pada jam 7 malam di mana saya saudara berada. Dan setiap kurun waktu atau lokasi waktu jam 7 ini akan bergeser berputar di seluruh permukaan bumi ini. Tetaplah saudara bergabung dalam doa 77 itu walaupun hanya beberapa menit di mana saudara berada, apa yang saudara sedang lakukan. Ambil waktu bertemu dengan Yesus di dalam doa 77 itu. Bertemu juga di dalam Yesus dalam doa pribadi saudara. Apakah saudara gunakan itu pagi hari atau malam hari atau tengah hari seperti Daniel. Bagaimana Daniel menentukan 3 waktu berdoanya untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus. Dan apapun yang terjadi, Daniel tidak pernah lalai dalam waktunya untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus dalam waktu berdoa yang telah ditentukannya. Berdoalah bersama dengan keluarga, apakah dalam kebaktian pagi ataukah dalam kebaktian malam. Karena itulah momen di mana kita dapat bertemu dengan Yesus dan satu pertemuan yang memang disengaja. Yang kedua, cara kita dapat bertemu dengan Yesus sekarang ini adalah belajar Alkitab. Membaca Alkitab. Karena dengan kita membaca firman ini adalah firman. Yesus katakan, aku adalah firman. Ya. Yang aku menjelma menjadi firman. Ya. Dan itulah sebabnya bertemu dengan Yesus ketika kita belajar Alkitab ini. Saudara boleh membaca Alkitab menurut pola membaca Alkitab yang saudara inginkan. Atau saudara ikuti pola membaca Alkitab, follow the Bible, 3 pasal, 1 hari. Ya, saat ini kita sudah membaca kitab Samuel tadi pagi. Saya membaca bagaimana Saul ditolak, lalu kemudian Daud dipilih oleh Allah. Atau saudara membaca kitab Revive by His Word, 1 pasal, 1 hari. Ya, terserah saudara, atau saudara baca 1 kisah Alkitab, tapi ambil waktu untuk bertemu dengan Yesus oleh belajar Alkitab. Dan yang ketiga, ambil waktu untuk bertemu dengan Yesus melalui berpuasa. Gereja kita sedunia telah memberikan inisiatif. Tadi sudah diumumkan. Sabat depan adalah sabat pertama dari triwulan kedua tahun 2021. Tidak terasa 1 triwulan berlalu begitu cepat di tengah pandemi ini. Dan setiap sabat pertama adalah sabat berdoa dan berpuasa di seluruh dunia. Ada berbagai macam puasa. Saudara boleh berpuasa dengan tidak makan dan tidak minum dan mengambil waktu untuk bertemu dengan Yesus dalam waktu puasa itu. Saudara juga boleh saja saudara tetap makan tapi berpuasa untuk tidak menggunakan sosial media, berpuasa untuk tidak menonton televisi. Ya, berpuasa untuk tidak membuang waktu bercakap-cakap yang tidak berguna. Berpuasa menahan diri dari banyak hal yang saudara boleh lakukan. Walaupun secara umum pemahaman kita berpuasa adalah tidak makan dan tidak minum atau menahan diri. Konsep yang lebih dasar berpuasa adalah menahan diri, mengendalikan diri. Jadi boleh saja saudara berpuasa dari berbagai hal. Berpuasa untuk tidak minum, berpuasa untuk tidak makan, berpuasa untuk lain sebagainya. Tapi inilah momen di mana kita boleh bertemu dengan Yesus. Nah, apa yang kita akan dapatkan kalau kita bertemu dengan Yesus? Yesus memiliki kebiasaan bahwa untuk dalam doanya bertemu dengan Bapanya setiap malam. Ya, bahkan semalam-malaman. Pada malam hari ketika mereka sudah sibuk, letih melayani, murid-muridnya tertidur, Yesus berdoa kepada Bapanya.
Bahkan beberapa kali dia berdoa semalam-malaman. Pagi hari, sebelum murid-muridnya tidur, sementara masih lelah karena pelayanan sepanjang hari dan akan melayani lagi, Yesus sudah bangun pagi-pagi hari untuk berdoa kepada Bapanya. Karena dengan pertemuannya dengan Bapanya, disitulah dia mendapatkan kuasa dan kekuatan. Di dalam buku Nyonya White, Story of Jesus, halaman 105 dikatakan, Sang Penebus menggunakan waktu sepanjang malam dalam berdoa bagi murid-muridnya. Yesus menggunakan waktu untuk bertemu dengan Bapanya. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi Yesus. Kemudian dalam Kisah Para Rasul, halaman 56, buku Nyonya White, lihatlah anak Allah menunduk dalam doa kepada Bapanya. Walaupun dia adalah anak Allah, dia menguatkan imannya melalui doa dan oleh terhubung dengan surga, mengumpulkan bagi dirinya kuasa untuk melawan kejahatan dan untuk melayani keperluan manusia. Saudara-saudara, segala hikmat dan kekuatan yang dimiliki oleh Yesus sebagai manusia untuk penyelamatan manusia, dia hanya dapatkan dari Bapanya. Walaupun dia adalah anak Allah, tapi dia juga adalah anak manusia dalam penyelamatan manusia. Dan kekuatan itu dia hanya dapatkan dari Bapanya melalui doa dan yang dia dapatkan untuk melawan kejahatan dan untuk melayani keperluan manusia. Oleh karena itu, bagi kita di dalam menjalankan strategi fokus gereja ini, kita dapat pergi, aku akan pergi dan memperkenalkan Yesus. Kita perlu bertemu lebih dahulu dengan Yesus di dalam doa, di dalam membaca firman Tuhan, dan di dalam berpuasa. Mark Finley, seorang wakil ketua gereja kita sedunia dan seorang evangelis, dalam buku yang ditulisnya, jika doa adalah nafas kebangunan rohani, belajar Alkitab adalah jantungnya, doa dan belajar Alkitab adalah kembar siam kebangunan rohani. Nah, mereka saling terkait. Lebih banyak engkau berdoa, engkau merasa lebih lapar akan firman Tuhan. Lebih banyak engkau belajar firman Tuhan, lebih banyak engkau ingin berdoa. Jadi saudara-saudara yang kekasih, umat-umat Tuhan di Jemaat Tanjung Perak dan Jemaat Maranatha, agar kita boleh mengimplementasikan, mempraktekkan strategik fokus gereja kita menjangkau dunia, aku akan pergi, memperkenalkan Yesus. Ambillah waktu saudara yang pertama untuk bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus tidak cukup hanya sekali dalam 1 tahun, atau sekali 1 triwulan, atau sekali 1 bulan, atau sekali 1 minggu setiap Sabat. Tapi bertemu dengan Yesus setiap hari di dalam doa saudara, di dalam pendalaman firman Tuhan, sehingga demikian kita boleh mendapatkan kekuatan dan kuasa untuk menjalankan inisiatif gereja ini. Poin yang kedua yang kita dapat lihat dari pengalaman perempuan Samaria ini di sumur Yakub. Yang kedua, percaya pada Yesus. Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Itulah kepercayaan perempuan ini, pengetahuannya. Ya, pengetahuannya. Lalu Yesus lanjutkan, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pengetahuan perempuan ini kemudian ditegaskan oleh Yesus tentang siapa yang diketahui oleh perempuan itu. Yang diketahuinya itu adalah dia sendiri yang saat itu duduk bersama-sama dengan dia di sumur Yakub. Dan pengetahuan perempuan itu tentang nubuatan Alkitab, pengetahuan perempuan itu tentang ajaran kitab suci, dikuatkan dengan kepercayaannya ketika Yesus mengakui siapa dia itu. Dan perempuan itu kemudian percaya karena dia mengenal Yesus dan bertemu dengan Yesus. Dan ungkapan itu kita dapat tunjukkan dengan ayat inti yang sudah disampaikan tadi. Nah, saudara-saudara, pengetahuan saja tidaklah cukup. Saya yakin umat-umat Tuhan, anggota jemaat Tanjung Perak dan Maranatha mengetahui semua ajaran Alkitab, mengetahui 28 doktrin
ajaran gereja kita, dasar-dasar kepercayaan kita. Mengetahui hal itu baik. Mempercayai ajaran itu baik. Tapi ingat, inti dari seluruh Alkitab ini Yesus katakan, kamu menyelidiki kitab suci yang untuk mengetahui keselamatan. Tapi sebenarnya kitab suci itu adalah menyaksikan tentang aku. Jadi apa saja yang saudara baca dalam kitab suci ini, harusnya itu berpusat kepada bagaimana saudara mengenal Yesus dan bagaimana saudara mempercayai Dia seperti yang ada di dalam kitab suci ini. 28 dasar kepercayaan gereja Masehi ke-7. Kalau saudara mau peras menjadi satu kata, itu semua adalah tentang Yesus. Apapun doktrin itu adalah tentang Yesus. Pengetahuan saudara terhadap doktrin itu harus menuntun saudara untuk percaya penuh kepada Yesus. Perempuan ini percaya kepada Mesias, yaitu Kristus. Percaya bahwa Mesias atau Kristus akan datang. Percaya bahwa Mesias atau Kristus akan mengatakan segala sesuatu. Lalu kemudian dia menerima Mesias atau Kristus untuk diubahkan. Dan akhirnya dia siap untuk menjadi satu ciptaan yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, pengetahuan saudara tentang Yesus, apakah selaras dengan kepercayaan saudara kepada Yesus? Dan kepercayaan kita kepada Yesus akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Tema tahunan kita tahun 2020, kesetiaan terhadap kehidupan Kristen, kesetiaan terhadap pola hidup Kristus. Apa yang terjadi dengan jemaat kita kalau setiap orang yang percaya kepada Yesus, kemudian sudah menerima Yesus, dan hidupnya diubahkan, jemaat kita akan berbeda dari apa yang kita miliki sekarang. Rumah tangga kita akan berbeda dari apa yang kita miliki sekarang. Hidup kita akan berbeda dari apa yang kita miliki sekarang. Kucilkan dari masyarakat oleh karena pola hidup moralnya yang sangat-sangat berbeda. Tapi ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, dia percaya Yesus sesuai dengan ajaran itu. Lalu kemudian menerima Yesus sesuai dengan pernyataan Yesus. Dia tinggalkan sumur Yakub itu, berubah menjadi satu ciptaan yang baru. Tadinya orang menghindar daripadanya, tidak percaya kepadanya. Sekarang seluruh kota percaya kepadanya. Kisah 16 ayat 31, apa yang terjadi? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Keselamatan kita hanya ada pada Yesus. Percaya kepada Yesus. Penurutan hukum tidak menyelamatkan kita, tapi penurutan hukum adalah buah dari kepercayaan kita kepada Yesus. Penurutan hukum adalah hasil hidup kita yang sudah diubahkan oleh karena kita menerima Yesus. Dan Yesuslah yang hidup dalam kita. Yesuslah yang menyanggupkan kita menurut perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Kita dapat mengalahkan dunia, mengalahkan tipu daya iblis bila mana kita percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang sudah mengalahkan iblis di surga. Yesus yang sudah mengalahkan iblis di Golgota. Yesus juga akan mengalahkan iblis di hati kita. Kalau kita sudah percaya kepadanya dan menerima dia, mengizinkan dia yang menjadi Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Apakah kita memiliki iman seperti perempuan Samaria ini? Yesus berkata, kalau kamu punya iman hanya sebesar biji sesawi saja, kamu dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar, bahkan memindahkan gunung. Karena bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya kepada Yesus, tidak ada hal yang mustahil bagi mereka. Christ Object Lesson katakan, perumpamaan Tuhan Yesus, dia penuh kasih sayang. Dia ingin mengabulkan permintaan mereka yang datang kepadanya dengan iman. Dia memberi kepada kita agar kita dapat melayani orang lain. Dan dengan demikian menjadi seperti dirinya. Saya yakin kita semua rindu untuk menyambut strategik fokus gereja kita. Aku akan pergi, perkenalkan Yesus. Tapi mari kita duduk sejenak dengan percaya kepadanya, beriman kepadanya, dan yakin sepenuhnya kepadanya. Maka kita siap untuk melayani mereka, melayani dunia ini. Dan kehidupan seorang yang beriman adalah percaya penuh kepada Tuhan
dalam seluruh aspek hidupnya. Bukan percaya hanya di bibir saja, tapi percaya dalam seluruh aspek kehidupannya. Oke, pelajaran yang ketiga yang kita dapat ambil dari pengalaman perempuan Samaria ini di sumur Yakub bersama dengan Yesus, yaitu perkenalkan Yesus. Sesudah bertemu dengan Yesus dan sesudah percaya dan menerima Yesus, maka pergi perkenalkan Yesus. Tidak dapat ditahan. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Ayat inti kita. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang yang di situ, orang-orang di situ, di kota Samaria itu, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi perempuan ini sesudah dia bertemu dengan Yesus, saudara, tidak dapat disimpan. Kabar baik yang dia dapatkan dari Yesus, yang mengubahkan hidupnya, yang memberitahukan siapa dia, lalu menuntun dia untuk datang kepada Yesus. Kabar baik itu tidak dapat disimpan, tidak dapat ditahan. Walaupun buyung kendi yang dia bawa untuk mengisi air itu belum sempat diisi dengan air, tetapi hati perempuan Samaria ini sudah dipenuhi dengan air kehidupan, yaitu Yesus. Bahkan sudah meluap-luap sehingga dia segera berlari untuk memberitahukan hal itu kepada orang-orang Samaria. Ada lagu dalam bahasa Inggris itu kan apa judulnya? Fill my cup, Lord. Like a woman at the well. Seperti perempuan di sumur Yakub. Ya. Like the woman of the well I was seeking. Perempuan ini berusaha mencari semua kesenangan dunia. Tetapi dia tidak dapatkan itu sampai dia berada di sumur Yakub. Dan dia dipenuhi dengan air hidup oleh Yesus. Saudara-saudara, perkenalkan Yesus. Sebelum kita perkenalkan, kita dapat memperkenalkan Yesus kalau kita mau meninggalkan keperluan diri kita. Saudara lihat, perempuan Samaria itu datang ke sumur Yakub untuk mengambil air bagi keperluan hidupnya. Tetapi ketika dia sudah dipenuhi dengan air hidup dari Yesus, dia lupa diri. Dia tinggalkan kendinya, ya. Dia tinggalkan tempat air itu, ya, tempayannya, dia tinggalkan tempayannya, lalu dia pergi, lupa lagi keperluan dirinya. Dia melupakan dirinya sendiri. Tadinya dia tidak mau bertemu dengan orang banyak, tapi sekarang saudara baca dalam itu, dia pergi ke kota dan dia jumpai setiap orang. Saya bisa bayangkan dia pergi dari satu rumah ke rumah yang lain, lalu dia ceritakan apa yang sudah terjadi di sumur itu. Tadi siang atau tadi pagi dia mengurung diri, tidak mau bertemu dengan siapapun. Tapi sekarang dia jumpai setiap orang. Orang tidak mau bertemu dia mungkin mulanya, tapi kemudian dia datangi mereka karena dia sudah tidak peduli lagi dirinya dan dia ceritakan apa yang terjadi. Lalu orang mengikut dia. Mereka pergi, perempuan ini pergi karena sudah diubahkan. Dia pergi untuk menjangkau orang lain karena dia sudah dijangkau oleh Yesus. Dia pergi untuk memperkenalkan Yesus karena dia sudah mengenal Yesus dalam pertemuan di sumur itu. Dia pergi dan menuntun orang kepada Kristus karena dia sudah dituntun oleh Yesus kepada keselamatan itu. Menjangkau dunia, aku akan pergi dengan terlebih dahulu untuk menerima Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mau, ya, seperti perempuan Samaria, kita pun masih dapat. Oleh karena kuasa yang sama, Yesus yang sama, masih berbicara kepada kita hingga saat ini. Kerinduan segala zaman. Halaman 195 katakan, setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai misionari. Inilah pengalaman perempuan Samaria itu. Dia sudah dilahirkan kembali dalam roh, ke dalam kerajaan Allah. Sehingga tadinya dia seorang yang berdosa, sekarang menjadi misionari yang memberitakan kabar keselamatan tentang atau di dalam Yesus. Dia yang telah minum air kehidupan menjadi mata air kehidupan. Dia sudah dipenuhi dengan air kehidupan dan sekarang dia pergi dan membagikan. Penerima menjadi pemberi. Dia sudah terima lalu dia pergi untuk memberi. Kasih karunia Kristus dalam jiwa seperti mata air di padang gurun. Mengalir keluar, menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap binasa ingin meminum air kehidupan itu.
tidak dapat ditahan. Saudaraku yang kekasih, sudahkah tempayan kita penuh dengan air kehidupan Yesus? Sudahkah hati kita dipenuhi dengan air kehidupan Yesus? Tapi kalau kita urut pelajaran kita buat pikiran, sudahkah kita bertemu dengan Yesus? Sudahkah kita percaya dan menerima Yesus secara pribadi? Sehingga itu akan mengisi hati kita. Ministry of Healing halaman 143 dikatakan, metode Kristus saja yang akan memberi keberhasilan dalam menjangkau orang banyak. Juru selamat berbaur dengan orang banyak sebagai seorang yang merindukan kebaikan mereka. Yesus berdiskusi dengan perempuan ini. Dia memulai percakapannya. Perempuan, berilah aku minum. Dia berbaur, walaupun budaya antara Yahudi dan Samaria tidak boleh terjadi dialog, tapi Yesus melakukan itu. Inilah metode Yesus. Dia menunjukkan simpati kepada mereka. Dia tunjukkan simpati kepada perempuan itu dengan memberitahukan siapa dirinya. Pulang, panggillah suamimu. Ya. Lalu kemudian dia melayani keperluan mereka. Perempuan itu kemudian menyadari, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus. Dan Yesus bukan hanya memberikan air dari sumur itu, tapi justru dia berikan air rohani, air kehidupan itu. Dan dengan itu dia sudah memenangkan hati perempuan ini. Dan akhirnya perempuan itu yakin bahwa dialah yang dinubuatkan itu. Dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Dan itu yang mengubahkan dia. Dia sudah dimenangkan. Dan saatnya kemudian dia pergi untuk memanggil orang lain kepada Yesus. Dan inilah pola penginjilan yang Yesus mau kita terapkan. Ketika kita sambut strategic fokus gereja kita ini. Aku akan pergi. Kenalkan Yesus dengan menggunakan metode Yesus. Sebagai ringkasan dan kesimpulan, mengingatkan kita bahwa dari kisah pendek ini, ambillah waktu untuk kita dapat bertemu dengan Yesus sebelum kita pergi untuk memperkenalkan Yesus. Usahakan dalam setiap pertemuan dengan Yesus, kepercayaan saudara kepada Yesus ditambahkan, dikuatkan saat ketika saudara bertemu dengan Yesus. Dan dengan demikian, hati yang sudah dipenuhi dengan kasih Kristus itu akan siap untuk kita menyambut strategic fokus gereja ini. I will go to introduce Jesus. Untuk memperkenalkan Yesus. Walaupun kita tahu situasi pandemi ini tidak mudah, tetapi Allah bisa menggunakan 1001 cara yang dulu kita tidak pikirkan pada situasi normal. Kita dapat lakukan sekarang untuk menyambut strategic fokus gereja kita. Reach the world, I will go. Introduce Jesus. Kutipan yang terakhir sebagai penutup. Di dalam buku Christian Service halaman 158. Pekerjaan yang telah gagal dilakukan oleh gereja pada waktu damai sebelum pandemi COVID-19 dan kemakmuran di mana semua orang bekerja dengan baik, semua dapat bersekolah, berkuliah dengan baik, semua dapat berbakti dengan bebas, semua dapat melakukan tugas penginjilan dengan baik. Tapi Nyonya White katakan dalam pena ilham ini, inspirasi ini kata, pekerjaan yang telah gagal dilakukan oleh gereja pada waktu damai dan kemakmuran harus dilakukannya dalam krisis yang mengerikan di tengah pandemi COVID-19 yang kita belum tahu sampai kapan akan berakhir. Di tengah keterbatasan oleh karena protokol-protokol kesehatan, kita tidak dapat berbakti bersama-sama, kita tidak dapat melawat, kita tidak dapat mengajar Alkitab secara bebas, muka dengan muka, dan dalam keadaan yang mencekam. Mencekam karena banyak orang yang kita kenal, yang kita tahu, kemarin 2-3 hari masih sehat, masih bertemu. Tetapi dalam 1-2 hari ketika terserang oleh virus COVID-19 ini, beristirahat di dalam Kristus. Mencekam. Setiap orang saat ini berada dalam suasana mencekam. Akankah saya terpapar virus corona? Tapi di dalam pelajaran kita pada hari ini, aku akan pergi kenalkan Yesus. Mengikuti pengalaman perempuan Samaria ini. Mengambil waktu bertemu dengan Yesus setiap hari. Mengambil waktu untuk lebih mengenal Yesus setiap hari. Dan kemudian ambil, aku akan pergi memperkenalkan Yesus. Apakah dalam suasana baik atau tidak baik, kita harus melakukannya. Mengapa? Oleh karena kita tahu bahwa Yesus akan segera datang untuk menyelamatkan kita semua masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal di dunia yang baru,
yang telah disediakannya itu diciptakan kembali untuk umat-umat tebusan hidup kekal bersama dengan Kristus dan seluruh umat tebusan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa di surga, kami berterima kasih dapat duduk di dekat kaki Tuhan mendengarkan firman. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kuasa surga memampukan kami mengerti dan mempraktikkan apa yang kami pahami untuk bertemu dengan Yesus, untuk mengenal Yesus, terpercaya kepada Yesus, dan pergi memberitakan Yesus kepada orang di sekeliling kami. Sehingga bila mana Tuhan datang, kami dapat diselamatkan, banyak orang lain yang kami selamatkan, keluarga, saudara kekasih kami, tetangga-tetangga kami, hidup kekal di dalam kerajaan-Mu pada kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat ini. Karena kita berdoa dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Rumah kasih laker, Eta Wendel, teturu nari sabatin supaya umat-umat Tuhan bisa menjadi Maria rohani saat sekarang ini. Terima kasih banyak Katuan Pakelawiran. Kita akan mengakhiri dengan lagu Sion nomor 357. Kasih yang bahagiakan. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam kebaktian sahabat kami, umat-umat Tuhan di Jemaat Tanjung Perak dan Jemaat Maranatha, baik yang berbakti berkumpul bersama-sama di Sumber Wekas ataupun di rumah masing-masing, atau umat-umat Tuhan yang lain yang terpisah satu dengan yang lainnya, begitu juga seperti hamba-Mu, terpisah jauh tetapi dipersatukan melalui aplikasi Zoom ini, dan dipersatukan di dalam Roh Tuhan. Biarlah ibadah kami secara online ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat rohani bagi kami. Firman ini mengubahkan kami untuk menjadi seperti Kristus dan siap untuk pergi menyelamatkan orang lain, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Dan bila mana kami mengakhiri ibadah kami ini, hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memberkati semua kami yang berbakti bersama-sama
melalui aplikasi Zoom ini, baik umat-umat Tuhan dari Jemaat Tanjung Perak, umat-umat Tuhan Jemaat Maranatha, dan umat-umat Tuhan yang lain yang bergabung bersama-sama, terpisah dari tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Laker. Terima kasih. Amina Tuan Telaw yang sumnin, tapi nupus wayan yopo empung, pan wakat, remeto wayan Tanjung Perak, tapi mina Tuan wayan tempatin. Terima kasih Laker si wangku versi keluarga. Ketua Angkup Toroma Bahasa Kakulu mengenangi almarhum Joni Ibrahim. Alaniaku Weli. Si ketua mini wakiwale tan kiri semusuh sapa-sapa semusuh sama masalah keluarga 3 tahun yang lewat si minemu. Puji Tuhan, nah Tuhan yang tempatin, Tuhan berkati. Terima kasih Laker sebetulnya ketarik melalui Allah ya pendeta. Sebetulnya kawin 50 tahun pernikahan Keos itu awene. Tuhan berkati. Selamat. Puji Tuhan. Saya memang pelayanan. Si Tawang si pendeta, Igel Angku, si Karua si pelayanan waki misionari, si Tua ketua jemaat waki si Doarjo. Puji Tuhan, itu teh harta nih aku tempo adalah